siang, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Senang sekali berjumpa dengan Anda sekalian pada kesempatan malam hari ini. Dan tema kita sebagaimana sudah disampaikan bahwa bersama Maria tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Maria segalanya mungkin. Hal ini terjadi karena Maria di dalam seluruh perjalanan hidupnya tidak mengandalkan kehebatannya, kekuatannya, tapi mengandalkan kekuatan kasih Tuhan. Oleh karena itu, baiklah pada kesempatan ini kita membaca terlebih dahulu kisah mukjizat di Kana di Galilea yang kita ambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau dari aku, ibu, saatku belum tiba? Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Pemimpin pesta itu pun mencicipi air yang telah menjadi anggur itu. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Setelah itu ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Inilah Kristus. Kristus. Baik, saya sharekan bahannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi tantangan atau suatu situasi yang tampaknya mustahil untuk diselesaikan. Ada saat di mana upaya-upaya manusia nampak gagal.
Barangkali juga dengan pelbagai macam cara kita mengupayakan apa yang terbaik, namun kesuksesan belum menjadi bagian kita. Dalam situasi seperti itu nampaknya suatu tantangan besar dalam diri kita, yaitu kita punya kekuatan yang tidak bisa tertandingi dalam kehidupan, yaitu kekuatan iman. Kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Maaf, Pastor. PPT-nya belum nampak di layar. Ya, mungkin kita bantu aja sharekan ya, Pastor. Oh ya, Boleh? boleh. Ya. Terima kasih. Silakan, Sis Paula. Sudah? Ya, sudah. Silakan lanjut, Pastor. Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa tidak jarang dalam kehidupan kita mengalami situasi sulit, di mana segala upaya manusia nampak gagal. Segala daya upaya nampak tidak berhasil. Justru sebagai orang beriman kita percaya akan kuat kuasa Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan kehidupan kita. Dan sehubungan dengan hal ini kita belajar dari kisah mukjizat Yesus di Kana di Galilea. Kita belajar bahwa bersama Maria sebagai pengantara kita kepada Yesus tidak ada yang tidak mungkin. Bersama Maria segala sesuatu mustahil. Bersama Maria Ibu Yesus kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang sungguh bekerja. Pada pesta pernikahan di Kana terjadi bahwa kekurangan anggur. Dan Ibu Yesus hadir dalam peristiwa itu. Ia memiliki kepekaan, ia memiliki kepedulian dan menyampaikan kepada Yesus mereka kehabisan anggur. Perlu kita sadari bahwa kebiasaan dan juga tradisi saat itu dan juga di banyak tempat, yaitu bahwa anggur adalah suatu hal yang selalu ada dalam sebuah pesta, apalagi pesta pernikahan. Kehabisan anggur bisa menjadi aib bagi tuan rumah. Hal-hal yang bisa memalukan bagi tuan pesta. Dan ini menjadi tentu pembicaraan banyak orang. Dan Maria Ibu Yesus menyadari situasi tersebut. Dan ia membawa masalah ini kepada Yesus dengan penuh penyerahan diri, dengan kepercayaan yang total. Ia menyampaikan kepada anaknya, mereka kehabisan anggur. Dan kita tahu apa yang menjadi reaksi Yesus saat itu ketika ibunya menyampaikan hal itu. Kesan pertama seolah-olah Yesus tidak peduli. Yesus tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh ibunya. Yesus berkata, saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Tapi hal yang terjadi adalah bahwa Maria tetap percaya. Maria menaruh harapan besar kepada Yesus anaknya. Bahwa Yesus mampu melakukan sesuatu. Dan itu karena penyerahan diri iman Maria yang luar biasa. Hal ini ditunjukkan atau terbukti ketika Maria meminta kepada para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Apa yang dikatakan kepadamu,
buatlah itu. Dan kemudian dalam peristiwa itu, Yesus lalu meminta pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan yang ada di situ penuh dengan air. Pelayan-pelayan melakukannya. Dan pelayan-pelayan itu melakukan karena mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Maria, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu mengalir dari sebuah iman. Mengalir dari suatu kepercayaan bahwa Yesus anaknya Tuhan bisa melakukan sesuatu mukjizat. Dan Maria hadir yang memungkinkan mukjizat itu terjadi. Kita tahu kemudian air yang diisi dalam tempayan itu kemudian berubah menjadi anggur. Kemudian Yesus meminta kepada pelayan-pelayan untuk menyampaikannya kepada pemimpin pesta. Menunjukkan kuasa ilahi yang luar biasa. Dan kita tahu pemimpin pesta itu sangat terkejut karena betapa enaknya anggur yang baru dalam artian yang telah diubah dari air menjadi anggur, mukjizat yang terjadi. Di sini kita melihat peran Maria dalam mukjizat itu. Mukjizat itu terjadi karena kehadiran seorang ibu, Maria. Maria menunjukkan kepeduliannya dan kepekaannya terhadap kebutuhan kita manusia. Maria menunjukkan kepedulian dan kepekaannya terhadap situasi kita, situasi sulit. Ia membantu kita untuk percaya penuh kepada Yesus. Bunda Maria mengingatkan kita untuk menyerahkan diri, mengandalkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Bunda Maria mengajarkan kita untuk melakukan hal yang sama, datang kepada Yesus dengan penuh iman, menyerahkan segalanya kepada Yesus, dan Yesus dengan kuat kuasanya melakukan bagiannya. Dan itulah mukjizat terjadi. Kata-kata Maria kepada para pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu, menjadi ajakan bagi kita untuk taat kepada kehendak Tuhan. Taat kepada kehendak Tuhan adalah kesediaan untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Kesediaan untuk mendengarkan apa yang menjadi rencananya bagi kita. Taat berarti mau mendengarkan dan melaksanakan perintahnya. Ketaatan inilah membuahkan mukjizat. Mukjizat terjadi karena kesediaan untuk mendengarkan dan melaksanakan perintah Tuhan. Para pelayan melaksanakan itu. Mereka mendengarkan apa yang menjadi perintah Yesus, melaksanakannya, dan mukjizat terjadi. Dan itu kemudian kita lihat peran Maria yang meminta mereka untuk taat, mau mendengarkan, dan melaksanakan perintah Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, apa maknanya dalam kehidupan kita sebagai orang beriman? Kita juga adalah putra-putri Maria. Tentu secara istimewa dalam bulan Mei ini, bulan yang dikhususkan untuk menghormati bunda kita Maria. Ada beberapa hal yang barangkali patut kita catat supaya mukjizat betul-betul kita alami dalam kehidupan kita. Mukjizat itu nyata dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang patut kita catat. Pertama adalah kepercayaan dan doa. Seperti Maria, kita diajak untuk membawa segala kebutuhan kita kepada Yesus
dengan penuh iman. Seperti Maria, kita diajak untuk membawa segala kebutuhan kita kepada Yesus dengan penuh iman. Kita menyerahkan apa yang menjadi kegelisahan kita. Kita menyerahkan apa yang menjadi ketakutan kita, kegelisahan kita mengenai banyak hal dengan penuh iman. Doa pertama-tama bukan hanya sekedar menyelesaikan rumusan doa. Doa juga bukan hanya sekedar menghabiskan waktu doa kita. Doa adalah mengalami Allah yang menyelamatkan kita. Mengalami Allah yang mengabulkan doa kita. Mengalami Allah yang menyembuhkan kita. Mengalami Allah yang menguatkan kita. Dan inilah suatu doa. Sekali lagi, doa bukan sekedar menyelesaikan rumusan doa, menghabiskan waktu doa, menyampaikan segala intensi permohonan kita. Tetapi lebih jauh dan lebih mendalam dari itu adalah kita mengalami kasih Tuhan. Bahwa Dia menyembuhkan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia menguatkan kita. Dengan penuh iman dan kepasrahan, kita mengalami mukjizat di dalam doa-doa kita. Kemudian yang kedua adalah ketaatan. Ketaatan adalah mengikuti ajaran Yesus tanpa ragu. Bahwa Yesus akan membawa berkat yang melimpah bagi kita. Ketaatan adalah kemampuan untuk mendengarkan. Ketaatan adalah juga kemampuan untuk melaksanakan apa yang diminta oleh Yesus. Dan kalau kita taat, maka mukjizat akan terjadi. Jadi buah dari ketaatan adalah mukjizat, tanda heran di dalam kehidupan kita. Lalu yang poin yang berikutnya adalah perantaraan Maria. Maria sebagai seorang ibu yang penuh kasih selalu membimbing kita kepada Yesus putranya. Maria selalu mengantar kita dengan penuh kasih sebagai seorang anak kepada putranya sendiri, Yesus Tuhan kita. Kita mengenal apa yang menjadi ungkapan yang tidak asing untuk kita dalam bahasa Latin, per Mariam ad Jesum. Melalui Maria sampai kepada Yesus. Itu berarti kita tahu bahwa dalam kegelisahan dan ketakutan apapun juga, bersama Maria kita diantar kepada Yesus, maka kita akan mengalami mukjizat. Kuasa Tuhan sungguh bekerja dalam kehidupan kita. Dalam penampakan di Fatima, penampakan yang kedua, 13 Juni 1917, kepada Lucia, Francisco, dan Jacinta, Bunda Maria berpesan, "Jangan takut, hatiku yang tak bernoda adalah tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Allah." Satu pesan yang sebetulnya mengharukan, satu pesan yang sungguh menguatkan. Dalam kegelisahan, dalam ketakutan, Bunda Maria memberikan peneguhan. Dia sendirilah menjadi tempat pengungsian, dia sendirilah yang nanti akan menjadi jalan yang mengantar kita kepada Tuhan, kepada Yesus putranya. Jangan takut, hatiku yang tak bernoda akan menjadi tempat pengungsianmu dan jalan yang mengantar kepada Allah. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, ada 1-2 kesaksian juga dalam penampakan di Lourdes dan juga dalam penampakan di Fatima. Mukjizat yang dialami oleh Bernadette
dan juga mukjizat yang dialami oleh orang-orang yang datang ke tempat penampakan di Fatima. Kita tahu Santa Bernadette Soubirous adalah seorang gadis sederhana dari Lourdes, Prancis, yang mengalami serangkaian penampakan perawan Maria pada tahun 1858. Saat itu Bernadette yang baru berusia 14 tahun melihat sosok wanita bercahaya di Gua Masabile. Perawan Maria menampakkan diri sebanyak 18 kali, mengajarkan kepada Bernadette untuk berdoa dan melakukan pertobatan bagi dunia. Mengajarkan Bernadette untuk berdoa dan melakukan pertobatan bagi dunia. Dalam salah satu penampakannya, Maria meminta Bernadette untuk menggali tanah dan secara ajaib muncul mata air yang kini dipercaya memiliki kekuatan penyembuhan. Barangkali kalau Anda yang pernah ke Lourdes juga ada kesempatan untuk dimandikan di air di kolam itu. Iya. Ya, itu juga dipercaya bagaimana tempat itu pengalaman istimewa dari Bernadette Soubirous. Meskipun awalnya diragukan, gereja kemudian mengakui mukjizat ini setelah melalui penyelidikan. Bernadette kemudian menjadi seorang biarawati dan diangkat sebagai santa setelah kematiannya. Lourdes kini menjadi salah satu tempat ziarah paling terkenal bagi umat Katolik di dunia. Banyak orang datang ke sana untuk berziarah. Mereka juga pergi dengan banyak intensi, banyak permohonan, dengan penuh penyerahan diri, dengan penuh iman, pasrah total. Dan akhirnya kita tahu mereka datang dengan iman itu, mereka pulang dengan sukacita. Mereka banyak sekali mengalami kuasa penyembuhan. Dan ini terjadi karena iman. Bersama Maria tidak ada yang tidak mungkin. Kemudian juga di Fatima pada tahun 1917, kepada 3 anak gembala, Lucia, Francisco, dan Jacinta, mengalami serangkaian penampakan Bunda Maria. Kita tahu 6 kali Bunda Maria menampakkan diri setiap tanggal 13 mulai Mei sampai dengan Oktober. Kecuali bulan Agustus, Bunda Maria menampakkan diri pada 19 Agustus karena ketiga anak ditangkap dan diinterogasi. Tapi di samping itu kita melihat bagaimana berita tentang penampakan ini segera menyebar. Dan banyak orang mulai datang dengan harapan mendapatkan mukjizat. Dan salah satu yang dalam penampakan terakhir 13 Oktober yang dikenal juga dengan mukjizat matahari yang menari. Kemudian juga ada banyak sekali mereka yang datang dengan permohonan-permohonan untuk disembuhkan. Dan di antara mereka ada seorang ibu yang membawa putrinya yang namanya Ana, seorang gadis kecil yang lumpuh sejak lahir. Dengan penuh iman, sang ibu menggendong anak itu ke tempat penampakan. Menggendong anaknya, seorang putri yang lumpuh sejak lahir. Sekali lagi dengan penuh iman, sang ibu ini menggendong anaknya. Air matanya mengalir saat berdoa dengan sungguh-sungguh, mohon kesembuhan bagi putrinya. Doa dengan air mata. Doa dan air mata dia mengungkapkan juga penuh iman, penyerahan diri, pasrah total pada kuasa Tuhan yang bekerja melalui Bunda Maria. Saat doa rosario dipanjatkan oleh ribuan peziarah itu, tiba-tiba Ana merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia yang selama ini tak pernah bisa berdiri, perlahan mulai menggerakkan kakinya. Tangis haru terdengar ketika Ana dengan penuh keajaiban dapat berdiri
dan melangkah untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Kesembuhan Ana menjadi salah satu tanda bahwa kehadiran ilahi benar-benar nyata di Fatima melalui kehadiran seorang ibu, Ibu Maria. Kisahnya pun tersebar luas, menguatkan iman banyak orang bahwa mukjizat masih terjadi bagi mereka yang mau percaya. Mukjizat bisa terjadi dan masih akan terus terjadi bagi orang yang mau taat mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan permintaan Bunda Maria. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudariku yang terkasih, ada juga kisah lain yang berkaitan juga dengan Santo Yohanes Paulus II. Berkenaan juga dalam kaitan dengan permintaan Bunda Maria di Fatima, Paus Yohanes Paulus II pada tanggal 25 Maret 1984 menyerahkan Rusia dan seluruh dunia kepada hati Maria yang tidak bernoda. Dan setelah itu kemudian kita tahu kuasa Tuhan bekerja dengan perantaraan Bunda Maria. Kemenangan demi kemenangan mulai terjadi. Bagaimana Partai Komunis di Soviet dibubarkan. Kemudian patung Lenin dan Stalin kemudian dirobohkan. Lalu juga tembok Berlin juga dirobohkan. Kalau Anda pernah pergi ke Fatima dalam ziarah ke sana, ada sebongkahan tembok Berlin itu juga diletakkan di salah satu tempat di sisi kanan. Kalau kita masuk, itu kebongkahan dari tembok Berlin. Mengungkapkan mukjizat terjadi dengan kuasa Tuhan yang luar biasa karena doa kehadiran Bunda Maria dengan perantaraan seorang ibu. Saudara-saudariku yang terkasih, mukjizat di Kana dan pengalaman banyak orang dalam sejarah mengajarkan bahwa ketika kita berserah dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus melalui Maria, tidak ada yang mustahil. Mukjizat terjadi, kita alami. Sebagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur terbaik, Ia juga dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik ketika kita mengikuti kehendak-Nya. Mukjizat bukan hanya terjadi tanda heran yang luar biasa, tetapi juga barangkali perubahan hidup kita, pembaharuan hidup rohani kita bisa juga menjadi mukjizat yang tidak terduga dalam perjalanan ziarah kehidupan kita. Bersama Maria kita diajak untuk percaya dan taat kepada Yesus. Karena dalamnya tidak ada yang mustahil. Bersama Maria kita diminta untuk menyerahkan hidup kita, suka duka kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kita alami mukjizatnya, kuasa ilahi yang bekerja dalam diri kita. Saudara-saudariku yang terkasih, doa rosario, doa yang begitu sederhana, tetapi juga membuat kita bertumbuh di dalam iman. Doa rosario yang begitu sederhana membuat kita juga akan teguh di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Barangkali sebuah kisah singkat. Mama saya itu meninggal dalam usia yang masih terbilang muda. Usia 46 tahun. Dan itu terjadi pada saat saya masih usia 22 tahun. Dia meninggal karena kanker payudara. Kemudian ketika masih frater di Malang, saya diberi kesempatan untuk mengunjungi Mama sebelum akhirnya dia meninggalkan kami semua. Kemudian sesampainya di rumah sebetulnya juga kondisi Mama sebetulnya sudah sangat parah.
payudara sebelah kanan sebetulnya sudah luka terbuka. Kemudian tangan kanannya itu karena pengaruh dari payudara sebelah kanan yang kanker itu agak bengkak. Sehingga tangan kirinya itu yang nampak normal. Dan itulah ia pegang rosario. Hari-hari hidupnya dalam penderitaan karena kanker, doa rosario. Dan kalau ia misalnya saja ngantuk dan tertidur sebentar, rosarionya terjatuh. Ketika sadar dia minta kembali rosarionya untuk diambilkan dan dia terus berdoa rosario. Suatu saat kami seluruh keluarga, anggota, anak-anak berkumpul di sekeliling tempat tidurnya. Melihat kondisi mama yang demikian, adik bungsu saya itu mulai menangis. Dan kami semua akhirnya juga larut dalam kesedihan, ikut menangis. Tapi apa yang diucapkan oleh mama yang sampai saat ini saya masih ingat. Dia katakan jangan menangis. Semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Jangan menangis. Semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Saya lalu rasa terhibur luar biasa. Rasa dikuatkan secara istimewa. Seorang mama yang terbaring dengan kondisi yang katakanlah mengerikan menurut pandangan kita manusia ini, sakit, tapi justru memberikan kekuatan kepada kami yang sehat. Jangan menangis, semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Bagi saya secara sederhana, ini adalah mukjizat. Kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan dia dapatkan dari mana? Kekuatan doa rosario. Rosario dari hari ke hari. Dia belajar bersama Maria. Maria yang juga menyerahkan diri kepada kuasa Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan Maria akhirnya kita tahu tetap setia sampai akhir. Berdiri di bawah kaki salib putranya. Tetap setia dengan penuh iman. Mukjizat kuasa Tuhan luar biasa. Maka itu saudara-saudariku yang terkasih, bersama Maria tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatu dapat kita dapatkan. Baik apa yang bersifat jasmani, tapi juga apa yang bersifat rohani. Tuhan memberikan apa yang paling kita butuhkan. Membuat kita sadar, tanpa Tuhan kita tidak berarti. Tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Dan Bunda Maria mengingatkan kita akan hal ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Demikian saudara-saudariku yang terkasih, apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf dan kita bisa dalami lebih lanjut mungkin dalam pertanyaan atau juga sharing pengalaman iman bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita bersama Bunda Maria. Terima kasih.